Halo teman-teman, selamat siang, selamat pagi, selamat selamat semuanya. Kita udah semenjak kita comeback di volume sebelumnya. Ya, Gue gimana? sebenarnya kenapa gue stop yang kemarin tuh soalnya ini bakal panjang banget. Makanya gue bagi-bagi. Iya sih, berbicara viral itu memang apa ya, banyak hal yang kita bisa masukin. Nah betul. Nah kali ini nih, Oke. kan kita kemarin udah bahas tentang bagaimana orang pengen exposure gede, Ya. pengen di give, pengen aneh dalam Ya. tanda kutip, atau pengen viral. Nih, gue sama Ipan nih punya hal, bukan apa, sudut pandang gimana sih viral menurut Cara kita viral. tuh kayak gimana sebenarnya. Oke. Ini dari gue dulu nih ya, Oke, gimana Bang cara viral? caranya viral ya. Menurut gue kunci viral tuh cuma satu, Apa itu? relatability doang. Relatability. Relate, jadi relate, Oke. dekat. Hmm. Kalau lu lihat, kita viral nggak cuma ngomong tentang konten TikTok, Instagram dan kawan-kawan ya, film, terus lagu apa segala macam. Kalau lu lihat sekarang apa ya akhir-akhir ini tuh di luar yang kayak misalnya filmnya Ernest yang Cek Toko Sebelah. Iya. Cek Toko Sebelah kan mengangkat tentang bagaimana bukan budaya, kebiasaan keluarga Chinese kan. Iya. Bahwa itu sebenarnya kan relate di kehidupan kita. Kasarannya yang jualan sembako di daerahku pribadi ya, itu Chinese apa segala macam itu banyak sebenarnya. Terus bagaimana konfliknya kan ya akhir-akhir ini banyak rasis apa segala macam. Nah, nggak ada yang mau ngelihat dari sisi gimana sih habitnya di dalam apa segala macam. Menurut gua dan itu meledak kan Cek Toko Sebelah. Iya. Nah, itu pertama contoh relate. Kedua lagu. Lagu misalnya kita kalau ngeliat liriknya gua banget nih, lu kadang-kadang sering denger kayak gitu gak sih? Oke. Liriknya gua banget nih. Nah, semakin banyak lirik yang gua banget nih tuh lagu tuh semakin meledak biasanya. Iya. Itu malah sekarang kasarannya kalau gua pernah denger interviewnya Soleh Solihun tuh pernah buat film tentang zombie-zombian, gua lupa judulnya apa. Nah, katanya si Soleh, Film panjang. film di bioskop. Iya, Bang. Seingat gue di bioskop terus ada si Soleh, kayaknya Indonesia nggak masuk deh sama zombie-zombian. Bahwa itu nggak kelihatan bahwa nggak relate. Enggak relate. Gue juga mengacu pada podcastnya Ernest, podcast sama siapa gue lupa ngobrol lah konten terus katanya ya bahwa relate tuh masih menjadi kunci yang oke sekarang. Dan IP apa sih IP tuh? Intelektual teknologi. bukan PP property apa ya pokoknya gitu deh. IP itu kayak misalnya based on IP. ayat-ayat cinta, based on ini tuh cerita yang diambil dari One Piece. Dari apa, Dia nah, menyadur ulang itu ya. Nah kayak gitu atau Iya, misalnya iya. turunannya. Ah. Nah itu kayak gitu tuh salah satu yang oke secara engagement penonton dan lain-lain. Kayak kemarin ya Miracle in Cell kan. booming banget Nah tuh, itu booming banget. misalnya Miracle in Cell atau Iya. Pengabdi Setan. Iya. Pengabdi Setan Joko Anwar udah ngetop kayak gitu, buat kayak gitu mah pasti dimakan. Nah itu yang kayak gitu tuh. Nah balik lagi ke relate, gue mau nge-highlight relate sih. Tapi kan ada yang iya ya, pantes kemarin si Mbak Ibom viral gitu loh. Dia kan mau gandeng apa namanya? Hak ciptakan Citayam. Citayam Facebook gitu. Terus Mungkin dia mau mengambil konsep relatability itu loh. apa relate-nya? Kan itu kan lagi booming tuh. Kan konten yang dibuat relate sama masyarakat, bukan dia ngambil bego maksudnya. Iya. Gitu loh. Jadi bukan kita konten yang booming. bukan. Emang tapi itu lucu sih. Itu menurut gue lucu sih. Maksudnya ya ilah. Ini tuh udah seru as it is. Lu nggak usah masuk dengan sosok ingin mengkomersialkan apa segala macam lah, maksud gue itu udah oke gitu. Nah itu misalnya ya, lagi-lagi gue pengen ngeliat bab relate, bos sebenarnya kayak apa ya kalau konten TikTok sederhana tuh ngobrol tentang finance misalnya, tentang finance. Itu kan salah satu yang lagi ngetop tuh sekarang. Iya. Ngobrol kripto. Iya. Kenapa orang yang ngobrol kripto bisa ngetop sekarang? Karena sekarang lagi zamannya kripto. Itu yang gue maksud relatability itu. Nah sebenarnya kalau kita di volume sebelumnya kita bahas tentang mandi lumpur apa segala macem. Yang menurut gue agak kurang adalah masih banyak loh ternyata konten-konten yang sebenarnya lu bisa sikat. Iya. Dari segi relate-nya dulu aja deh misalnya. Gue pernah nemu konten di YouTube itu belajar bersama.
Jadi kontennya tuh aku lupa, gue lupa nama kontennya apa. Kalau nggak salah dia itu konten belajar, studying. Nah, Dia cuma ngerekam dirinya belajar sambil ada musik-musik lofi gitu lah yang Oh yang iya, slow, ada chill iya. gimana gitu. Terus? Nah, itu viral, Meng. Ya itu Selama sejam 2 jam karena orang-orang tuh pada relate gitu loh, pada relate bahwa gue butuh ketenangan nih, nggak butuh musik berisik gitu loh. Iya. Banyak yang nonton. Iya itu misalnya. Terus yang relate adalah misal konten tentang tadi finance udah. Ini lu pernah lihat nggak di YouTube orang nggak ngomong nggak apa, tapi cuma syuting jalan-jalan, dia lagi beresin rumahnya. Iya. Lu tahu itu nggak? Pernah. Coba itu menurut gua out of the box mau kita kasarannya kita ledekin. Wah anjing nggak faedah nih, tapi gua seneng nontonnya. Apa ya itu kadang gue juga mikir konten-konten seperti itu kadang terlihat sederhana ya, itu cuma pindahan, lain jalan-jalan, bahkan kadang nggak ada narasinya sama sekali ya. Betul. Pakai musik toh dan audio. Mungkin gue pernah mikir karena gue suka nonton gitu karena gue pengen punya pikiran ya, mungkin nggak tahu ya orang lain ada apa nggak. Gue punya pikiran kayak gimana sih jadi orang lain itu. Gimana sih rasanya? Jadi konten tuh ada untuk menghadirkan perspektif itu. Ya benar-benar. Terus ini nge-review es krim di Indomaret. Yang nonton 20 juta bang. Anjing. Menurut gue itu hal simple tapi keren anjir. Yuk kita besok bikin. Nah ini gue rencananya emang pengen review es krimnya dah. Maksudnya daripada kita buat podcast kayak gini kan ribet ngediting apa segala macam. Lebih enak jangan es krim. Celana dalam Indomaret tuh kemarin kan lagi ngetop tuh. Iya, lagi ngetop. Padahal gue lihat snapgram teman gue itu kemarin ya, gue lihat snapgram teman gue. Namanya gak usah disebut ya. Nah, dia snapgram cermin tapi orang notisnya itu celana dalam Indomaretnya. Oh ya, dari situ abis itu entah kenapa tiba-tiba celana dalam Indomaret itu jadi viral. Kenapa ya? Memang apa perbedaan celana dalam Indomaret dengan celana dalam yang lain-lain? Karena Nyamanable. Kayaknya dari kartun gitu. Melarnya pas. Gigitnya tuh pas gigitnya. Oke, nggak nyapit banget gitu. Kenapa kita jadi review celana dalam anjing? Tapi enak. Celana dalam ya? Indomaret kan? Iya. Enak. Iya kok. Gue tuh Indomaret mania gue. Oh, gue aul-aul ya? Emang ada celana dalam aul-aul? Celana dalam bekas. Anjing. Enggak, kan sistemnya kan reuse, recycle kan. Gua alam banget. Enggak celana dalam. Yang dimaksud reuse recycle itu juga bukan berarti lu make lagi, tapi bahwa bahannya bisa membaur membaur dengan tanah dengan cepat dan lain-lain. Iya sih. Nah, Oke, balik lagi ke konten. Lu ada ini nggak sih? Ada entah referensi, entah apa yang tadi kan ada salah satu konten yang lu juga nonton yang bersih-bersih rumah apa segala macam. Iya. Kalau gue tuh bukan relate, kadang itu tadi satu relatability, yang kedua tuh ini bang interest orang terhadap sesuatu. Nah ini yang menurut gue banyak nih kalau mau kita bedah nih. Ada orang yang suka musik, ada orang suka nyolong, ada kan? Ada tapi bukan suka sih. Emang kebutuhan. Kadang kebiasaan. Lock laptop. Kebiasaan. Misalnya ada orang suka bapak gua telepon, matiin. Oh, astaga, ini kayaknya nggak durhaka, kan gua chat. Nggak durhaka, kan lagi kerja. Iya, lagi kerja cari duit. Nah, itu misalnya konten-konten kayak apa sih? Bahas musik. Atau misalnya bahas basket, bahas bola apa segala macam. Anjing, kalau lu lihat bagaimana subbabnya banyak banget bang sebenarnya. Iya. Yang bisa lu kerjain. Dari ya berarti ya, dari basic apa hobi ya? Basic interest, bisa hobi, bisa pekerjaan yang sedang lu lakukan. Gua tuh pas zaman-zaman masih kerja masih apa? Masih bayi. Oh, gue jadi terus interest nonton bayi juga ya? Enggak, bro. Zaman gue belum ada YouTube, cuy. Oh, belum ada ya? Belum. Udah, Cok. Gue belum dong. Lu tahun berapa? 99. Oh iya, deh. Emang udah ada YouTube? Belum, Cok. Belum viral lah, udah ada tapi belum. Friendster juga aku masih ngalamin. Oke, lanjut. Oke, nah itu kayak konten-konten banyak subbab kontennya sebenarnya lu bisa sikat. Kayak ya itu tadi hobi-hobi, nggak usah jauh lu mikir hobi orang nih. Hobi lu sendiri aja lu kontenin. Iya.
Nah, gue pengen cerita, Bang. Gue kan kemarin kan pendidikan S4 di New York ya. Yang sebulan itu. Iya, yang sebulan ya. Kebetulan itu jurusannya kontainer. Tukang buat konten. Kontainer deh. Tai anjing. Nah, gue udah jadi nih. Sebenarnya dalam bikin konten itu kita harus analisis dulu, Bang, secara teoritis. Kontennya. Anjing jadi serius. Yang mau dibikin itu sebenarnya apa? Jadi dari kita kulik dulu nih. Konten kita itu mau bicara kemana gitu, mau arahnya kemana, segmentasi pasarnya kemana. Oke. Terus gaya penyampaian seperti apa itu detail, Bang. Kemarin gua diajarin di New York itu. Oh iya. Nama kamu Itu sih kayaknya lu nonton di YouTube deh. Gue juga sering denger itu soalnya. Terus sama sampai analisis marketing. Iya, analisis marketingnya. Kalau lu di YouTube lu bisa ngelihat demografi, lu bisa ngelihat apa segala macam. Tuh salah satu bisa yang jadi bahan. Iya. Lagi-lagi kalau lu mau viral tuh tadi kuncinya satu relatability, yang kedua sikat bidang-bidang yang hobi lah kasarannya. Kalau hobi tuh selalu punya tempat soalnya menurut gua. Iya, bener sih. Kayak konten motor aja kan kadang gue lihat ya konten motor dengan visual atau video yang tidak proper. Beberapa kan ada yang pakai HP, tetap banyak nonton, Bang. 1.000, 2.000. Iya bener. Tetap. Lah kalau Anda motovlog jutaan, Bang. Iya. Ratusan ribu yang nonton. Itu kan simple sebenarnya kan kontennya. Iya. Nah, itu yang kayak gitu misalnya. Itu dua, berarti relatability, hobi, sama yang ketiga kalau menurut gua kesulitan. Bukan ngerekam sulit. Iya. Bukan ngerekam kesulitan, tapi aksesnya tuh susah. Maksudmu? Sih. Kalau let's say kita bilang misalnya feature atau dokumenter Papua misalnya. Iya. Akses ke sana susah, Iya. mahal, Butuh duit. butuh uang. Ketika lu buat konten itu orang anjing kepo apa ya dalamnya Papua misalnya, atau pedalamannya Papua kayak apa, Iya. atau misalnya bab yang jalan-jalan yang tadi lu bilang, Iya. bab jalan-jalan, tapi jalan-jalan ke tempatnya kita nggak logis. Kadang kan kita nge-search tuh how misalnya jalan-jalan ke Swiss, Iya. atau how to live in mana, Iya. kan itu ngetop. Kalau lu lihat juga banyak orang-orang mahasiswa yang buat vlog ketika dia belajar di Amerika apa segala macam. Ketika lu misalnya lu nonton tentang jalan-jalan ke Islandia, siapa coba kepikiran gue pengen ke Islandia? Kan nggak kepikiran, tapi ternyata menarik, bagus. Nah, berarti ketika semakin sulit aksesnya, semakin kemungkinan konten lu diburu. Dilirik. Menurut gua. Iya, benar. Dah, berarti kita kembali lagi ke kalau episode sebelumnya kan kita berbicara lebih menitik beratkan ke perspektif penonton ya. Ini kan sekarang kita perspektif yang Creator. buat konten, si kreatornya atau kontainer. Kok kenapa kontainer sih anjing? Lucu anjing. Kalau itu kan apa kerjaan lu? Kontainer. Bikin konten. Nah, dikira supir truk. Oke, kadang bukan kadang sih, memang yang sering salah itu adalah karena kita kan tahu sekarang masyarakat atau situasi sekarang ini kita butuh hal yang cepat. Iya, betul. Dan itu yang memaksa seseorang produksi ini yang membuat konten itu juga harus Kreatornya. semakin cepat. Betul. Kayak kita lah, kita bicara aja kita punya sendiri. Kayak kemarin kan kita memang harus main cepat ya untuk mendapatkan engagement. Duit. Walaupun kita nggak melakukan dengan bodoh ya, nggak dengan bugil atau Iya. nyetrum diri ya. Tapi kan itu yang salah satu dikejar orang kalau kulihat ya. Mereka mengikuti banyaknya permintaan penonton. Betul, tapi kalau lu lihat bukan kadang. Percepatan tuh selalu berjalan barengan, selaras dengan uang, Bang. Bener. Sekarang seperti itu. Ketika let's say lu pengen konten lu sehari sekali, setiap hari upload, berarti logikanya lu harus punya device editing yang oke. Iya. Iya, benar. Ketika device editing yang oke, dengan apa ya? Dengan bukan kuota bahasa. Dengan tuntutan sebanyak itu, lu harus punya orang buat ngedit. Harus bayar orang berarti. Iya, benar. Itu kan yang sebenarnya bikin orang bukan gagal sih. Kadang tuh malas jadi creator, malas bikin Udah menyerah di luar. PH, malas bikin media, malas bikin apa kan. Anjing gua ini nge-spend mulu nih isinya nih. Nge-spend mulu. Nah, itu yang sebenarnya itu kelihatan sih. Maksudnya
Padahal mereka bisa loh bikin konten sendiri. Maksudnya kayak beberapa yang ku kenal ya kayak travel vlog gitu, travel vlog. Ya dia sendiri benar-benar sendiri kan. Sendiri awalnya. Dia yang ngecam, dia yang Iya, ngedit. Iya, ngedit dan segala macam. Ya one man stand lah. Tapi memang kalau kata gue, pun kalau lu nggak bisa, pun ketika konten lu yang lu angkat sulit gitu, maksudnya nggak bisa cepat, lu nggak harus maksain cepet dulu kan menurut gue. Iya. Konten sesuai apa yang lu mau dulu aja. Ada satu contoh tuh kalau yang baru-baru ini tuh kalau lu tau Kisah Rasa tuh. Oh, penyanyiannya ya? Yang Renata sama Mantan Juna. gua. Apa mantan lu? Iya, Chef Juna maksudnya. Lu bayangin teman-teman Ivan, kan gue pernah ngasih fotonya Ivan ya. Nah itu ciuman sama Chef Juna, tai gila. Nah itu salah satu contohnya. Di luar memang itu ada unsur keterkenalan Renata dan Chef Juna ya. Iya. Menurut gue konten yang dibuat gokil. Iya memang. Tapi coba lu lihat nguploadnya Kenapa? 2 minggu sekali. Kenapa? Mungkin mereka brainstorming dulu atau leha-leha dulu. Kalau kata gue mah udah disutingin. Tapi memang kalau lu lihat hasilnya logis kalau ini lama. Lu Iya. bakal oh ya nggak apa-apa deh lama tapi sebagus itu. Tapi emang ngapain sih kalau sebelum diupload tuh diapain dulu sih, Ben? Lu nanya Bang Nedeng. Nanya. Oh ya kan ada editing. Gimana tuh caranya? Oke nanti gue buat video sendiri tentang tutorial Nanti editing. tunggu di YouTube ini ya. Tutorial editing. Daripada editing, misalnya ada editing, coloring, habis itu apa namanya ada banyak dah. Efek-efek. jadi video. Efek-efek, ada nanti lower third apa segala macam kan bukan hal yang gampang sebenarnya menurut gue. Apa mungkin mereka tidak memikirkan uang ya? Nggak mungkin. Padahal kan kalau mereka memikirkan uang kan mereka bisa ngedit pakai CapCut. Jedak-jeduk terus tang. Ya itu lagi. Tapi kan balik yang ke volume sebelumnya, orangnya jadinya. Walaupun kadar orang kan beda-beda. Iya sih. Nah itu misalnya. Iya. Salah satu contohnya Kisah Rasa. Di luar memang keterkenalannya. Itu 2 minggu sekali dan sekarang udah 100.000 subscriber. Itu sebenarnya membuktikan bahwa kualitas kadang nggak sejalan dengan kuantitas, nggak apa-apa. Berarti apa ya? Menurut gua ya, dia itu menghargai penontonnya. Mungkin Nggak dengan mau. ngejaga standar. Yes, menjaga standar dan tidak mau membuat penonton itu seperti apa ya? Menghadirkan yang sia-sia gitu loh. Tapi kan mereka chef kan harus masak yang sebaik-baiknya ya. Ya walaupun di situ dia nggak masak sih. Ya, tapi kan basicnya kan seperti itu. Basicnya memang iya. Dan kalau lu ngelihat kontennya memang Gokil sih. satu masakan dibedah. Bukan hanya sebagai masakan tapi ada irisan budaya, ada irisan ada tradisinya lah. Tradisinya. Ada tradisi itu tuh gokil tuh salah satu contoh teman-teman mungkin bisa ditiru bahwa ya itu tadi kuantitas ketika memang belum bisa kuantitasnya banyak nggak apa-apa kalau kata gue. Iya. Buat semaksimalnya dulu aja lah. Rangkum ini deh contoh sederhananya. Atau gini, kadang kalau kita pengen cepat viral. Kadang kita bingung habis itu apa ya? Nah itu. Kan banyak yang meredup kan gara-gara itu dapat uang kaget tiba-tiba kaya mendadak dapat. Terus bingung harus buat apa? Bingung akhirnya. Atau misalnya ada Dia switch nggak bisa- market. Yes. Itu yang harus dilihat juga tuh teman-teman. Ada namanya saat kasarannya zaman dulu sebelum ada TikTok tuh ada namanya dub smash. Dub smash. Dub smash. Ya kayak video gitu, video Iya. kita nyanyi terus kita ngelipsing apa segala macam. Ada semule. Ya semule. Itu segala macam. Itu kan dulu ngetop banget. Buktinya sekarang geser ke TikTok. Berarti switch market, switch platform tuh akan terus ada. Iya. Nah, bahwa lu terlalu terpatok pada satu hal itu yang ribet menurut gua. Kurang fleksibel. Kurang fleksibel sih zaman sekarang meninggal sih. Iya. Itu misalnya. Berarti salah satu tadi udah relate. Terus abis relate apa tadi? Kok gue lupa sih? Sama, Cok. Enggak. Bukan abis relate, terus Relate. Terus yang kedua akses. aksesnya semakin sulit akses, Iya. semakin menarik sebenarnya. Menarik. Nah itu, teman-teman coba di-mention dah. Gue yang kedua lupa tadi. Nah itu misalnya dari yang tadi kita bahas, berarti nambah satu lagi. Itu. Apa itu? Itu yang tadi kita bahas. Apa itu? Apa tuh? Kok gue kayak orang ngeblank sih? Gue lupa, Jo. Mungkin Enggak. terlalu berat ya pembahasannya. Terlalu berat? Enggak, itu maksud gue gini, bahwa ternyata faktor-faktor untuk mendukung hal-hal yang apa ya bahasanya ya,
hal-hal yang bisa mendukung konten lu naik tuh banyak sebenarnya. Banyak hal kalau gue jangan terlalu terpaku sama satu platform, satu jenis konten misalnya. Oh, yang ketiga tuh strategi, Bang. Oh, Lebih ke strategi. strategi kan yang Oke. tadi kita bilang tuh. Nah itu misalnya. Nah menurut gua ketika lu udah adaptif, konten lu gonta-ganti apa segala macem sih gokil. Ya. Dan lu jangan pernah takut ngebuat sesuatu ketika lu belum punya gear ya. Iya, menurut gue ya. Kuncinya sih cuma pertemanan kalau gua. Bisa pinjam. Bisa pinjam. Itu bisa dari macam-macam lah. Lu syuting tuh nggak harus langsung 4K gitu maksud gua tuh. Apa itu? Alah. Tetap harus ada unsur-unsur menjatuhkan gitu ya Ran. Kan, Cuk. Maksudnya kan kita bahasanya kan Oh ya. 4K tuh kualitas gambar lah. 4K. 4K. Kalau di Nah. YouTube kan 1080, 2K bisa, 4K juga bisa sih. oke. Boleh. Jokes lu tapi menurun jauh sih menurut gue. Itu Karena di New York itu gue berpacu dengan bodoh amat. intelektual gitu. Bodoh amat, nggak peduli gue. Jokesnya itu sehat gitu. Oh, iya. Bebek kabel. Nah, ini Bang. Aku pengen nambahin nih, Bang. Berarti kan tapi gimana menurut lu dengan kata-kata konsisten? Kayak misalnya kayak kemarin kan ada orang yang viral karena dia konsisten. Konsisten Bukan viral. konsisten mukulin istri ya? Bukan. Oh, enggak ya? Si Gozali itu loh. Oh, NFT. Yang selfie itu loh. Yang dijual. Dia kan viral kan karena konsisten. Bukan karena sensasional tuh. Walaupun emang sensasional, cuma orang belum lirik aja gitu. Ya. Itu menurut lu gimana, Bang? Tentang masalah itu? Wah, kalau mau ngomong sekarang konten di luar memang baik buruk ya. Kita anggaplah itu konten buruk. Ya. Tapi kalau lu konsisten tuh lu punya pasar sendiri tuh. Ya, berarti konsisten salah satunya juga ya. Nomor 1 kalau menurut gua. Oke. Nomor tertinggi di antara semuanya. Berarti kalau Di bawah konsisten, kualitas. Di bawah kualitas ada kuantitas menurut gua. tapi kalau konsisten dia nggak Nggak dia berapa. mandi lumpur terus. Tapi yang dicari duit kan? Tapi kira-kira akan betah nggak penontonnya? Enggak. Enggak ya. Enggak. Enggak ada kepastian Enggak juga. lama. Tapi kan ada kemungkinan dia untuk pindah kenoraan dalam tanda kutip tadi. Iya, mungkin berkembang ya mandi lumpurnya pakai Lumpur lapindo kan kayak yang Iya, sebelumnya. iya. Ah, lu mau kesana kan sebenarnya? Atau lumpur lava gitu. Lava Merapi itu boleh. Tapi dia konten pertama udah meninggal gitu. Atau dia ganti mungkin buat Mas yang mandi lumpur ya, mungkin Anda bisa explore lagi. Ini saya kasih ide, mungkin bisa mandi belerang, mandi air kapur gitu. Betul. Biar Mas cepat meninggalnya maksudnya. Mas pokoknya kontennya mandi aja gitu. Pokoknya mandinya jangan mandi air, mandi apa kayak gitu. Jadi Mandi khusus pujian gitu-gitu loh. Mandi pujian, mandi respect, mandi apa kan boleh juga. Ya Allah. Nah itu yang menurut gua akhirnya mungkin nanti gua juga lupa ya. Maksudnya tadi tuh poin-poinnya memang ada di kepala aja. Jadi teman-teman bisa dicatat kalau emang gue pengen Iya. atau didengerin, di save boleh. Atau bisa berikan tanggapan di kolom komentar ya. Dengan ngasih uang kami 2 juta gitu misalnya nggak apa-apa kan. Mata nih. Jadi kami lagi butuh untuk beli kamera teman-teman. Iya. Kalau bisa teman-teman ditingkatkan lagi menontonnya. Kalau ada iklan jangan di subscribe. skip. Tapi nggak boleh tau bang. Kenapa? YouTube tuh nggak boleh nyuruh kita nggak nge-skip iklan. Oh ya udah ntar ku cut aja. Nggak apa-apa. Ya udah aku highlight aja. Gua slow motion. Bukan, maksudnya kalau Gua gedein salah suaranya. iklan berapa lama sih ya? Emang YouTube tahu bahasa Indonesia? Ya nggak tahu lah. Oh iya. Iya Jadi dong. namanya AI. Nah udah terus itu berarti ada beberapa poin yang menurut kita tuh bisa banget dan kita lagi ngejalanin sekarang. Iya. Lagi kita coba kasarannya. Iya. Iya kan? Iya benar. Ya kayak kita coba. Nah mungkin teman-teman di sini punya caranya masing-masing atau mungkin berbeda dengan kita, bisa kasih tanggapan sih. Iya. Biar gue juga belajar, kita sama-sama belajar soalnya. Gue juga masih memulai. Soalnya kan dunia seperti ini kan nggak ada patokan tau. Patokan kan yang dipakai adalah orang yang udah terkenal. Dan liquid banget. Yes. Ini benda yang terus bergerak. Iya, mengikuti. Benda yang cair gitu maksud gua, nggak bisa lu bentukin gitu, sulit. Iya. Mungkin teman-teman di sini ada yang lagi
apa ya? Bikin konten. Nge-brand atau apa segala macam media atau apa. Nah, mungkin bisa ngikutin tips and trick dari kita nih. Iya. Walaupun sebenarnya kita juga belum terkenal amat. Tapi kan kita kan si paham itu, jadi kita sok-sok ngasih tahu aja. Iya. Ya oke teman-teman, thank you banget yang udah dengerin. See you di See you volume next time. selanjutnya. Dadah. Bye bye. Dari Seks Bebas.